Rebellion. Sang banteng biru ini kembali lagi seperti ya setelannya Rebellion bisa comeback di game kedua. Ya, dan ada yang berbeda jelas ya, di mana first pick akan dimainkan Rebellion kali ini. Gak ada Nathan, gak ada Haris. Dibuang sekarang Cipkah bersama dengan Loyi yang bisa di-ban RRQ nanti. Karena tadi mereka pasti cukup prefer buat nge-ban Loyi Kaja ya. Menurut aku sih kayaknya kalau mereka mau lepas Kaja, mereka ban Chip ganti Kaja sih. Karena kayaknya kalau ngelepas Roger lebih resiko. Sabar, Loyi dulu nih masih nih. Roger, Loh, Baloy. Mas Baloy. Sekarang udah Mas ya? Ya saya manggilnya Mas ya, Mas. Mas Baloy. Mas. Karena udah lama tinggal di Indonesia. Iya, Mas saya udah gue manggil lah. Aduh lucu, gak expect lagi aku. Oke, Nathan Angela dari sisi Rebellion, Chip kayaknya udah pasti karena Rebellion first pick. ya bisa dilepas. Mereka bisa lepas. Betul. Kaja, siapa lagi nih? Nathan, banyak banget sih. Bahkan Fredrin pun kalau mau diambil nanti mereka bisa ban chipnya sendiri. Kalau mereka mau coba buat amanin Fredrin. Fredrin ya? Ya karena Fredrinnya tadi juga kan punya power tersendiri. Kita Iya. tahu kan secara statistiknya nih Bahaya, win kan? rate-nya si Ira juga besar dengan Fredrin. Tapi Xbox, Wow, export. ditutupnya Xbox mau ke chip kah mereka? Ke chip, ke Cici. Cici ya? Ya, Cici. Bisa I sih. see lots of prey. Chipnya dibuka. Ya ada chip sekarang. Wow. Silakan diambil Rebellion. Who said there are no shortcuts in life? I literally Yep. invented one. Apakah tidak memban ke arah chip strategi untuk RRQ? Ya kalau kita melihat ada chip di tim lawan ya, kita bisa expect kita akan lebih sering melihat kalah kuantitas atau tim fight yang benar-benar chaotic. Iya sih, tapi gak tahu apakah memang terlalu beresiko kah ngelepas chip? Sebenarnya tergantung dari komposisi mereka ya. Tempat nanti yang bakal diambil lo dan Baxia. Wah ini tukeran dulu nih ya. Oh, oke ya ada tukeran. Paramis, Atau Valentina. menurut aku kayaknya Valentina sekarang masih lebih mahal sih. I Your hunt. team is picking. Yap, dan itu dia Valentina. Karena, Valentina masih lebih mahal. karena dari Valentina sendiri, ini Valentina bakal bisa mengcopy seandainya Faramis diambil. Iya. Iya. Atau mungkin kalau kita melihat juga tidak perlu berpatok sama Paramis. Mungkin Novaria Novaria? bisa jadi pilihan. Itu bisa juga sebenarnya buat Novaria ya. Heeh. Tapi sekarang dengan adanya Baxia di sisi Aroki Hoshi ya, ini kemungkinan besar ya tank jungler yang bisa dibawakan seperti Barats atau Fredrin juga. Oke, Barat atau Fredrin? Menurut aku sih kayaknya Fredrin masih ini ya. Dibandingkan maksudnya kalau berhadapannya dengan Baxia kok. Hah? Fredrin. Fredrin masih kayak oke kita masih bisa untuk at least menang objektif. Ya. Ya kan? Karena dia bisa ngedebadanin dari Fredrin sendiri. Tapi Pakito bersama dengan Fredrin pastinya. Ya, Pakito salah satu pegangan buat Kars. Kars. Siap, kita tahu pegangan Kars dengan Pakitonya. Dengan flicker, double jab yang bisa dimainkan oleh Kars juga. Untuk komposisi tim fight-nya ini sudah cukup sebenarnya bagi Rebellion. Mereka bisa memaksimalkan nanti shortcut yang dipakai sama Chip. Tinggal di area depannya untuk sisi dari Arki Hoshi. Mereka bakal bermain ke marksman dulu kah sekarang menunjukkan Cloud yang belum di-ban sampai dengan sejauh ini. Iya loh, dilepasin kan. Iya benar. Udah tipikalnya RBL banget loh. Pasti ada salah satu yang dilepasin nih gitu. Tapi aku tahu sih konsep ngelepasin Cloud ini karena Cloud-nya ini nanti bakal bisa dikejar dengan Pakito. Iya, iya. Benar. Dan Matilda. Ini cukup menarik Matilda untuk Brusco. Ya kan ada penerbang lagi ya sekarang ya. Penerbang ya. Ya ada Matilda untuk penerbangan dia meskipun memang Circling Eagle terkena nerf 1 menit. Namun kalau memang hit ke lawannya masih tetap sama buat cooldownnya. Iya. Dan Guiding Wind yang tidak berubah sama Guiding sekali. Benar. Ini masih menjadi misi penyelamatan ya. Untuk Betul. Matilda sendiri. Tapi trio mid yang cukup kuat juga sih sebenarnya menurut aku dari sisi RQ ya. Tapi sisi side lane-nya yang sempat jadi key to victory. Nah ini juga harus diperhatikan nih. Oke. Dari EXP yang belum tampak dari RRQ. Tadi lampunya main bagus banget. Dari Don ya. Ya betul, lampunya main bagus banget. Tapi Cici juga masih kelepas sih kok. Bisa dibuang sekarang kalau mau. Oke. Cici bisa dibuang. Tapi yang membuang Vexana terlebih dahulu. Dari sisi RRQ. Atau kalau mau RRQ mereka bisa main agresif juga sekalian direct. Iya tabrak dong. Yang kok tadi sempat bahas ya. Betul. Direct ya. Ada daerah buat bisa pegang Fredrin sekalian. Chip Berarti- juga mungkin bisa ditabrak. Sekaligus main team fight aja. Iya. Main tabrak, main team fight ya kan. Iya, Jangan Pak. kasih chipnya space buat dia shotgun. Iya.
Atau cari shortcutnya ada di mana, ikut join tim fightnya dari sana. Ini Bruno Cloud biasanya bakal di-ban sih. Bruno Cloud. Bruno Cloud ya sih. Bisa. Ya kan, karena nggak mungkin mereka bakal ngelepas Cloud buat... Tapi ya sekali lagi Cloud bisa dikejar dengan Pakito ya. Ingat loh, Iya itu sih. yang bahayanya ya Pakito ini selalu dalam rumput. Dia nggak bakal buka badannya dia. Betul, tapi nggak cuma Audi TZ doang yang membuat statement kemarin kok. Hah? Ada Brusco juga, yang dimana sempat ada janji yang dicamkan oleh Brusco untuk para Kingdom, dimana dia akan janji mengamankan slot playoff untuk RRQ. Ini bold statement juga loh untuk Yap. Brusco. Biasa, laki yang dipegangkan omongannya. Iya kan? Benar. Oke, tapi tidak. Nova. Oh, Novaria ini yang tadi sempat kita udah bahas ya, Kak Wawa. Oke, Gak di- perlu terlalu berfokus sama Faramis. Kadang Novaria ini bisa lebih serem loh. Yap. Dan PD lawan Skyler, soalnya Idol, Oh. komen dari D. Lawan Idol. Ih, kalau lawan Idol tuh biasa deg-degan gak sih? Iya. Ya jelas tuh, Ya kan? jelas. Nah, Gemeter. Wah itu Skylung kan kalau. Wih, Wah, Long, sudah lah Long. apa lu? Kamu tuh mainnya one-one, udah. Sudah. Setiap kali aku nonton, mainmu one-one terus. Ya sampai aku ban warnanya beda pakai yang lain. Ada. Aduh. Skylung. Oke, sementara band terakhir dari Rebellion harusnya Skylar. Atau mungkin mereka mau respect ke XP-nya, lapu-lapu lagi yang di band. Lapu-lapu. Oh enggak, Ya pasti pelan Cloud. yang jadi korban. Jangan ambil resiko gak sih, Long? Tapi menarik ya, kita bilang mungkin melihatnya ya bagaimana Skyler, RRQ ini adalah tim yang cukup Skyler sentris. Iya. Tapi RRQ, mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Sebenarnya yang penting menang sih. Betul, karena ini lihat, hero dari Skyler ini bukan Prayo banget. Dan memang- Gak ada di first band phase, second band phase. Nanti di Betul. secondnya baru mereka ngambil di akhir-akhir. Iya, dan memang sebenarnya kan emang tugasnya gold laner sekarang adalah nge-carry game-nya sampai ke arah late game. Kari. Wah, Kari. Ini dia tank killer kita. Tapi ingat ya, Spectre Step kemarin sudah di nerf. Betul, untuk late game-nya mungkin tidak terlalu efisien. Yes. Tapi masih bisa juga. At least nggak tahu kalau misalnya ngelihat kayak gini bisa bawa Purify sih buat Skylar. Yep. Karena kan ada Pakito, ya kan? Ada Chip juga. Oke, cukup menyeramkan ya. Dari Rebellion sebenarnya menurut aku kuat ini. Apalagi dari sisi Karsnya ngebawa Pakito. Ya, dan sekali lagi Moskov masih tetap bisa dipakai oleh Wah. Di. Karena kalau secara range kan dia masih masuk ke dalam range Moskov. Dan poke damage-nya di early ini kuat banget. Itu dia, adanya Eve dan juga Beatrix. Oke. Beatrix yang kemarin dibawakan Rebellion. Dan mereka menang game tersebut. Wah, Beatrix untuk D dan Eve tentunya untuk Swallow. Ini juga salah satu hero signature Swallow loh. Eve-nya. Iya. Dan Eve ini sebenarnya seremnya dia itu karena ini lawannya Baxia. Baxia buat bisa ke belakang atau tiba-tiba dia udah pakai Baxia Shield Unity-nya, dia jalan. Akan bisa And reignite terkena the efek clock sisi untuk EXP-nya ternyata yang nabrak. Yuzong akan selalu hadir apabila Yif terlihat ya kadang. Menurut aku sih memang harus nge-pick satu X-nya yang bisa loncat langsung ke belakang sih. Yep. Ya Yuzong. Dan Beatrix pun gak aman sekarang. Iya. Harus benar-benar jaga posisi banget untuk pemain-pemain Rebellion sisi belakangnya. Karena ingat, Clay membawakan Valentina yang bisa juga mengcopy ke arah real world manipulation. Yep. Itu dia untuk pick yang sudah dilakukan sekarang. Chip Pakito Fredrin. Kehadiran dari Shotcut akan membuat tim fight-nya mungkin untuk tabrak-tabraknya di sini ya. Rebellion mereka bisa punya advantage. Mereka bisa juga berbarengan bersama dengan Beatrix nantinya. Sedangkan dari RRQ mengandalkan tim fight besar nih. Yuzong bersama dengan Baxia yang harus bisa dapetin spacing. Ini untuk memudahkan Skyler menggunakan semua source skill-nya. Oke. Kita akan lihat tentunya untuk di game kita yang kedua Pak Pulo. Yap, ini dia game kedua kita entah akan berakhir menjadi 2-0 ataupun 1-1 terlebih dahulu. Karena sepertinya Rebels pun masih panas di sana. Kingdom juga masih panas di area sini. Jadi langsung saja di game yang kedua. FPL Arena, let's go! Oke. Kali ini Rebellion mereka yang harus mengembalikan keadaan. Dan memaksa lagi RRQ untuk bermain di game yang ketiga. Tapi apakah RRQ mereka mampu untuk menjalankan misi balas dendam mereka atas kekalahan leg yang pertama? Sementara posisi dari Clay ini udah memang agak sedikit di-pressure ya oleh Swallow tadi. Ya, tapi Clay dengan Valentina dia akan bisa mengambil real manipulation juga. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Rebellion.
Dan sekilas dari emblem yang akan kita lihat sekarang, B bersama dengan Skylar. Oke. Keduanya menggunakan emblem assassin loh. Iya, tapi Keduanya yang- mengincar damage. Yang satu lebih ada sedikit damage, satu agak lebih sustain ya kok. Sustain ya, satu weapon master, mungkin yang satunya dengan tenacity dan tabrakan. Galak banget nih, Audinya dikejar habis-habisan. Audi dipaksa untuk pulang. Itu langsung kayak disamperin, ini yang bikin statement nih. Langsung dikejar. Weh ini orang ini weh. Iya, ini pak orangnya pak. Aduh, nggak dikasih space tentunya untuk bisa dengan nyaman ngedapetin levelnya. Sementara kali ini Ira juga pergerakannya sudah mulai melakukan rotasi ke area atas. Dan debut pick untuk Swelo dengan Eve. Ya, dan juga auditisi ya buat chipnya, tapi ya Swelo Eve-nya kan pegangan juga. Iya dulu. udah lama dia Iya, juga nggak makanya. menggunakan hero ini. Tapi masih debut barusan di season 13. Meskipun di buff juga ya hitungannya untuk kali ini. Karena dari Void Crystal, blastnya ya. Void Blast-nya dia Void yang Blast-nya. memang damage-nya ditambah. Yes, Sangat-sangat dan banyak sekali. debut pick untuk Dawn juga dengan Yuzong ya. Jadi cukup menarik apalagi setelah patch kemarin banyak banget beberapa hero yang muncul. Dan RRQ kali ini mereka akan lebih bersiap untuk melakukan kontes kah untuk di area turtle yang pertama. Yap, sementara sekarang di area bawah Karsnya sudah level 4, ada pergerakan dilakukan oleh Irat. Mencoba untuk bisa menabrakkan tirinya dan Kars masih bisa kabur lagi. Masih ada 2 bar HP siap bertarung lagi di area dari Turtle. Vincent yang mencoba untuk bisa menarik ke arah dari Turtle kemudian ke reset lah sudah. Tapi Brusco cukup agresif bersama dengan Clay. Vincent yang mulai maju ke bagian depan. Sementara sekarang untuk Irat yang masih berfokus untuk bisa mengamankan ke arah dari Turtle. Dan juga udah ada Black Dragon Form yang siap untuk bisa mendarat dan juga landingnya ke tempat yang dia inginkan. Tapi Turtle tidak terjamah sama sekali oleh pemain RBL. Wow, dan aku ngerasa Clay sekarang, dia buka manipulation. Oke, Swelo berhasilkan dia selamat sedikit lagi. Terjebak dengan skill sendiri tadi. Itu cukup mengejutkan sih karena ketika camnya pindah ke atas, itu sebelum pindah aku sempat ngeliat dia buka remote manipulation tuh. Iya, dan ternyata satu solo kill juga berhasil diambil oleh Clay. 92% suara Kingdom Buset. mendominasi untuk game yang kedua. Dan Rebellion harus membuktikan apa dengan 8% dukungan. Dari Rebels ini mampu untuk membawa lagi kita menuju ke game yang ketiga. Oke, tapi ya ini belum berakhir pastinya. Masih di early. Dimana Swelo bermain dengan sangat agresif. Tapi lihat bagaimana Dawn juga menang level ternyata atas Kars. Iya. Ya. Berhasil tadi sepertinya memenangkan laning, namun di area tengah Irat langsung saja berhenti dari tersebut. Masih ada Swelo dan juga Vincent yang bekerja sama. Iya, clear cepat akan dilakukan oleh RRQ untuk memberikan rotasi ke lini atas. Sementara pemain-pemain dari Rebellion, berhasil untuk mendapatkan tentunya gold yang dibutuhkan. Tapi pergerakannya Dawn kali ini udah mulai dibatasi. Buset, Audi pede juga nih sepertinya karena untuk sekarang Dawn benar-benar dikeroyok di area bawah. Banyak ya. Tiba-tiba muncul 3 orang keluar dari area tersebut Iya. dan membuat Dawn terpick off. Dan sayangnya memang portalnya karena ditaruh di dalam turret. Ini membuat mereka gak punya jalan kembali ke mid. Full plating untuk area mid. Sementara sekarang Dinya di area bawah terjebak, masih ada pergerakan dilakukan oleh Brusco. Untungnya Di masih berhasil kabur. Masih punya flicker untuk menyelamatkan diri. Dan tidak jadi terpick off oleh pemain-pemain dari RRQ. Sementara Clay kali ini kembali dengan remote manipulation Vincent. Yap, ada real one man flash, udah langsung dikeluarkan, ada Clay. Terjebak di area tengah, pick up yang berhasil lagi dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Wah ini jual beli serangan ya. Iya. Sudah kita lihat di game kita yang kedua dan Skylar paksa dipukul mundur. Gak bisa mendapatkan plating yang cukup banyak di area atas, tapi at least platingan midmu tadi cukup ya kok? Ya, itu full plating tadi untuk Iya. area midnya sebenarnya. Dan Clay tadi yang memang tidak siap sama sekali ya. Mungkin menyangka hanya 2, tapi ternyata 3 karena Vincent juga tiba-tiba join team fight. Ya sedikit terlambat Irat, gagal untuk bisa join terhadap pertempuran di area dari Turtle. Wow, dan Rebellion mereka udah mulai unggul dari segi network kali ini. Wow, mengejar ya. Mengejar Clan, tapi pasti. Yes. Kalau ini perbandingan 1 turtle, 1 untuk RRQ dan Rebel. Oh, hampir saja tadi dari Benetrash ya, dan sekarang Skylar dikejar habis-habisan. Ada Kars yang mendadak hadir di dalam dari portal tersebut dan mereka semua masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar. Hanya saja Vincent terjebak dan Audi sekarang tertinggal sendirian. Masih ada rekan-rekannya dan Ridwan Mobile langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran tempat terjadi di dalam dari satu kotak yang sudah di standby-kan dan Iratnya pun menjadi korban pula. Dia pun akan menjadi korban sesaat lagi. Tidak sempat untuk menghantarkan damage, malah menghilang. Wow, pertukaran 2 untuk 3 ya harusnya karena Skylarnya tumbang tadi.
Dan kali ini Arakio mereka udah merasakan chipnya. Buset dah. Dilepas tapi Nah, Clay, Clay-nya membalas reward manipulation dan sekarang Swallow-nya terjebak kembali. Untungnya masih ada flicker. Oke, lagi-lagi ada spell untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ya, Chip ini sangat mengganggu sekali tadi. banget sih. Itu rame sekali loh di atas. Makanya tadi gue udah bilang, Arakio sekarang udah mulai ngerasain nih, Kak, gimana mereka akhirnya impactnya setelah mereka ngelepas chip ke tangan dari Rebellion. Yang ngeliat Audi itu bukan sendirian ya, tapi dia bisa bawa satu semuanya bahkan, satu tim. Dan targetingnya untuk nge-pick off Skyrim jadi lebih mudah untuk Rebellion. Iya. Karena mereka bakal menang kuantitas kalau memang yang ditargetkan itu adalah Skylar. Dan dari player head to head antara Vincent bersama dengan Irat, hero pool dan juga team fight participation itulah andalan bagi Vincent. Dan pool hero-nya banyak banget ya. 10. Berbanding setengah itu. 5. 10 dan juga 5. Waduh, Skylar udah punya golden staff aja. Oke. Yap. Dan ini tergantung bagaimana mungkin ya. Kalau melihat auditi sini dari Arakio Hoshi, mereka harus berhati-hati. Karena ini bukan satu loh. Tapi bisa lebih dari satu. Karena bala bantuan bisa saja tiba-tiba diinisiasikan oleh auditi sini. Ini selama mungkin ya mapnya cukup terang untuk Arakio, harusnya mereka masih cukup aman. Apalagi kan posisi dari Audi selama ketahuan ini ada di bawah nih. Oke, Audi tadi udah siap-siap. Betul, ada delaynya akhirnya 3 second nggak boleh masuk dulu tuh ke dalam jalan kaki akhirnya. Yap, sementara sekarang di area turtle-nya akan seperti apa lagi Vincent ya. Udah terlihat ada satu real one langsung dibuka begitu saja. Donnya langsung masuk ke bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan, tapi ternyata untuk turtle-nya malah diambil pula oleh Vincent. Pertempuran terjadi, Vincent menjadi korban, semuanya pun langsung tunggang lagang lari ke tempat yang berbeda untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan Audi masih berputar-putar saya. Vincent menjadi korban setelah turtle diamankan. Iya, Arakio mereka nggak berhasil untuk mengamankan turtle mereka yang ketiga. Tapi at least pertukarannya menuju ke Wah. Vincent, tapi Irat. Oke, balik badan malah ketemu dengan Audi di area bawah. Iya, dia tahu pergerakan dari Audi TZ, rotasi yang begitu cepat. Sementara Kars akan lebih berfokus untuk mendapatkan turret di area atas. Yap, dan kan berhasil ya untuk memecahkan bagian top turretnya. Dan dia masih tetap bisa untuk melakukan satu push lagi untuk manjangin lane bagi Rebellion. Ini emang agak sedikit sulit juga Buset. ketika memang membawa carry ya. Karena kan memang jaraknya tidak terlalu panjang. Oke, ada 4 player sepertinya bersiap untuk bisa menghajar ke arah Di dan juga Audi. Gagal. Wah, tapi Kars dengan gold yang unggul sangat jauh. 2100, Hunter Strike, Malphite, Fury Hammer bahkan untuk Kars. Oh iya. Dan Dan ini kalau sampai dia menang level 2 dibanding Don. iya, tapi memang sebenarnya dibandingkan dengan Skylar dan juga Skylar lagi menang 2 level juga kok. Oke. Tapi goldnya nggak jauh loh. Goldnya meskipun tidak terlalu jauh, tapi entah Betul. gimana Kars ini dapetin 2.300 perbedaan sendiri loh. Oke, dengan item yang memang sudah dikumpulkan dan itu bisa one shot ke, ya mungkin ke Skylar kalau dia ketemu Skylar. Mungkin karena impactnya juga dia tadi sempat untuk pencahin turret di area atas ya. Ya mungkin plating juga ya. Plating juga. Dan kali ini Rebellion udah mulai makan 2 lane. Dan ada game fact by aplikasi baru GoPay kok. Yap, sejak debut di MPLID season ke-10 ya. Yif, ini merupakan most pick hero bagi Swallow dengan 35 kali pick dan juga memiliki win rate 57,14%. Lumayan ya, 50 di atas 50% ya. Ya, pokoknya selama di atas 50 itu udah gede. Selama di season yang 13 ini. Dan kali ini dari Clay sama dengan pemain-pemain Rebellion mereka masih coba untuk melakukan riset terlebih dahulu. Lebih apa ya, mungkin bisa dibilang dari Arakio mereka yang lebih agak sedikit khawatir ya. Karena pergerakan dari Auditis ini bisa di mana-mana. Dan sekarang udah mulai kelihatan Skylar harus udah mulai di cover oleh Brusco. Oke, di bagian bawah sepertinya udah siap untuk bisa menghancurkan ke arah satu tentara. Berhasil sudah. Audi hadir bersama dengan 3 player gagal. Itu alasannya mungkin kenapa Arakio mereka bawa Matilda. Karena mereka tahu chipsnya bisa datang tiba-tiba, guidingnya sangat dibutuhkan. Yap, dan Audi masih selamat karena Brusco merubah pikirannya. Oke, satu shotgun yang memang sia-sia juga tadi. Tapi ya setidaknya dari Rebellion mereka sudah berusaha. Mereka berusaha untuk mencari dan mereka masih bisa kembali ke posisi awal mereka tadi. Yap. Tapi menurut aku Arakio mereka harus respect sih. Ini Vincent retributionnya on point banget dengan Fredrin. Oke, kita lihat seperti apa lagi kan untuk sekarang. Lordnya pun menjadi milik aku. Dan juga Vincent masih ada di area atas. Pertempuran terjadi. Audi dengan satu konsil yang udah dia miliki. Clay-nya dikejar bisa. Bisakah Clay selamat? Tapi Clay dipanggil oleh Brusco. Wow, dan Arakio mereka nggak mau overcommit untuk team fight dengan Rebellion ke bawah. Iya, masih di delay juga dan Oke, cukup berani. Brusco pergi ke tempat yang berbeda. Nah, Oke. itu pasti terbang bisa ditahan. ancaman doang. Betul, ancaman. ancaman doang ya. Ya, top lane-nya masih didorong juga sekarang. Ada Kars.
Selalu bisa bersiap-siap di rumput yang cukup mematikan tapi bisa jadi dicek karena itu rumput udah terlalu sering ada orang. Rumput nggak yang tetangga kesana? memang hijau ya. Iya. Tapi hijaunya beracun atau enggak nih? Oke. Serem soalnya. Oke, langsung saja di masih ada flicker, tertinggallah sudah Audinya. Ada satu banner trace tadi yang dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekannya. Hanya saja sekarang Ira terlalu maju, Vincent. ada juga Vincent mulai hadir untuk bisa memberikan backupan. Mundur lagi, selamat lagi. Tarik menarik yang begitu indah dilakukan oleh pemain dari RRQ. Iya, terlalu strong juga ya untuk dari Audi TZ-nya. Di take down oleh hampir 5 pemain loh dari RRQ tadi. Ya, masih bisa menjaga diri sementara di bagian topnya terlihat ternyata buat Cars. Ini split push. Buset, Dakars dikejar di atas sama 2 orang. Oke. Uh-oh. Ada satu Black Dragon Form. Kars ya mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Kars. Ada satu lagi Absorb Damage yang bisa melindungi dia. Tapi kalau udah 3 orang kayak begini berserta dengan Skylar pula. Audi? Audi hadir guna untuk bisa memberikan sebuah Portal. tindakan perlindungan dan rekan-rekannya hadir. Skylar pun langsung lejap. Dan ini menjadi sebuah mimpi buruk harusnya. Untuk beberapa pemain ini kira Iran yang tertinggal sedia Iran yang dipanggil. Tapi Iran pun tidak bisa diselamatkan. Wow, di bait ternyata oleh Cars. Iya, dan dia membeli waktu dengan jab. Jab dengan tambahan shield tadi, champion stance membuat dia sangat sustain. Dan di belakang ternyata datang Chip membuka satu teleportation, satu shotgun. Pas Audi TZ Conceal, itu Wah. udah tercium sebenarnya bahaya untuk tim RRQ. Dan ketika dia buka portalnya ternyata semua muncul. Oke, dan Brusco termakan begitu cepat. Wow, belum Terlalu mengambil berakhir. resiko sih menurut aku. Benar, terlalu ke depan juga tadi dan mungkin tidak expect ya bagaimana besarnya damage yang bisa diberikan tadi dari pemain Rebellion. Oke, dan Skylar ini benar-benar harus di cover habis-habisan sih menurutku sekarang. Ketika memang dia mau coba untuk ngejar ke salah satu pemain ya, ini harus at least ada Brusco di sampingnya. Yep. Atau mungkin Clay. Yep. Minim Brusco ya karena dia butuh guiding win untuk bisa kabur juga. Iya. Mengingat cukup pendeknya Phantom Step yang bisa diberikan ke Hari Ya sendiri. memang harus ada Brusco sih. Karena Iya. sulit banget kalau nggak ada guiding win. Kabur dari Chip yang bahkan ini bisa muncul kapan aja. Benar-benar jadi PR untuk RRQ sendiri. Ya, dan bukan dari sana juga, ini Pakitonya yang harus diwaspadai sekarang. Ya. Dan Karsnya nggak tumbang loh tadi itu. Ya, dia ngebayang time banget, dia tahu timing untuk menggunakan heavy left punch. Untuk menambahkan shield dia tadi. Itu kebayang time-nya ugal-ugalan sih tadi itu ya. Ya. Bisa kayak begitu loh. Seada-adanya didatengin satu truk kayak gitu. Tadi udah 3 orang nih udah menang jumlah ya kan. Conceal dong dia. Ada conceal dengan shortcut yang 5 kepakai. orang di atas. Rame langsung. Wedge di tempat yang berbeda Audi. Beserta dengan rekan-rekannya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu player Iran akan berhasil selamat. Tapi ternyata masih berhasil diamankan juga oleh pergerakan yang dimiliki oleh Brusco dan langsung dibalaskan begitu saja. Melo? Bahkan untuk kali ini coba lihat Dodja berhasil mendapatkan G dan ini menjadi sebuah mimpi buruk. Tapi yang berbeda Dodja pun menjadi korban dan 2 player dimiliki oleh Rebellion menjadi korban. Wah itu pergerakan Audi TZ udah terbaca sih sebenarnya. Ketika akan membuka ya portalnya, itu udah ditunggu sebenarnya sama Skylar. Dan untungnya dia masih punya flicker juga tadi. Ya, dan lebih siap tadi buat RRQ melakukan team fight 5 melawan 5 ya. Oke, dan kali ini untuk Lord yang sudah akan jatuh ke tangan RRQ Hoshi karena dari minimapnya memang tidak ada pemain Rebellion yang mendekat ke arah Lord tadi. Dan RRQ mereka kembali mendapatkan Lord. Dan tim fightnya jadi susah untuk Rebellion sendiri karena posisi ditumbang terlebih dahulu. Iya. Iya. Oke, dan ini dia untuk item build-nya full damage item bagi Cars. Wah masih, Kars masih pegang Masih. 3.000 loh. Iya. Hampir 3.000 ya untuk keunggulan dari networknya sendiri. Rose Dan Gold baru selesai. Upgrade dari Magic Blade tadi ke Rose Gold si Halberd juga si punya. Halbert juga ya. Oke dan sementara RQ yang berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Mereka akan coba untuk melakukan push ke area objektifnya. Sementara untuk real time victory rate-nya, Brusco? Oke, Brusco. Hampir saja, tapi dari tengah Lordnya mulai masuk. Vincent. Siapa itu bisa menjadi abang-abangan, menjadi satu orang bisa melindungi rekan-rekannya. Tapi Vincent kehilangan begitu banyak HP, tapi di bagian bawah untungnya. Wow, Brusco nekat loh. Nih lumayan serem sih sebenarnya ya. Apalagi dia menabrak juga ke arah Kars yang menurut aku Kars masih cukup tanky tapi ada damage juga yang dimiliki oleh Kars. Iya, dia selain tanky bisa ini Healing ya, damage bisa kasih juga. damage ya benar. Yep, pertempurannya akankah terjadi di bagian bawah? Karena dia tadi juga dikejutin dengan satu reward manipulation yang bisa dikeluarkan juga oleh Clay kan. Iya.
Dan lagi-lagi lihat bagaimana dari RQ Hoshi, mereka tahu, mereka sadar kalau mereka bisa saja tiba-tiba di geng 5 pemain. Mereka main, udah kita kumpul 5 juga sekalian. Iya, menurut aku Brusco selama Brusco nggak tumbang, Skylar masih bisa survive sih. Kalau Brusco-nya tumbang ini mungkin Skylar bakal jadi bulan-bulanan untuk pemain-pemain Rebellion. Ya apalagi masuk ke level 15 yang kita bahas juga di awal ya, bagaimana Kari sebenarnya terkena nerf di Phantom Iya. Step-nya dia. Oke, dan mungkin menunggu juga ya untuk objektif Lord yang berikutnya kalau Iya, dan mari kita lihat untuk replay. Gimana untuk di area topnya tadi, pemain dari RRQ mereka sudah siap dengan 5 pemain. Itulah sebabnya kenapa tadi mereka tidak kalah jumlah. Dan yang ngebuka itu Dom duluan loh. Iya, untuk mencari di bagian belakang dan Iya. ini tumbang duluan. Jadi gak ada damage di belakang, gak ada marksman buat Targeting Rebellion. Donnya memang udah jelas banget sih. Iya. Harus menumbangkan di terlebih dahulu. Pokoknya D aja. Itu ada 5 orang namanya D semua itu. Rebellion. Pokoknya di siapa? Dia. D. Dia. Oke, dan Kars, enggak, D. Iya. tim Fightnya sebenarnya di game yang kedua ini di menit ke-16 gak terlalu banyak ya. 9-0 aja pertukarannya. Dan Rebellion memang masih unggul dari lagi-lagi ini point kill pick off yang didapatkan juga berkat Auditizi dengan chipnya. Sementara RQ mereka tinggal menunggu aja Oke, Clay. eksekusi atau inisiasi yang dibuka oleh Rebellion. Ya, dan Clay berhasil untuk mendapatkan real world manipulation ya. Mengambil skill dari Swallow. Dan kehadiran dari chip ini loh yang ngebuat akhirnya RRQ mau gak mau nih. Mereka siapin dulu 4 yang kelihatan misalnya. Dan mereka gak jauh-jauh juga untuk splitnya. Karena kalau sampai mereka jauh bisa jadi mereka tiba-tiba kalah team fight karena kalah kuantitas. Splitnya harus bareng gak Harus sih? bareng. Jadi bareng splitnya ya. Iya. Geraknya bersamaan. Dan Lord kali ini juga mulai di pop, sudah mulai terlihat juga Vincent di area rivernya. Sementara untuk dari 2 pemain ini udah kelihatan di bawah harusnya. Yep. Vincent sudah memperlihatkan dirinya. Yep. Dia langsung mencoba untuk bisa mendekat karya dari Lord. Dipaksa untuk satu recall kah? Ya, dan ini pun ya siapapun yang mencoba untuk dekat misalnya. Kan ini kan Karsnya lagi split push. Karsnya bisa langsung tiba-tiba dipanggil dengan shotgun. Iya. Iya. Jadi tinggal mainin laning jauhnya aja. Yep. Dan tidak perlu takut karena memang ada auditisi. Oke. Dan Rebellion berhasil menghancurkan satu base turret yang ada di bagian bawah. Nah ini masalahnya kalau tim fightnya juga tidak ada Don akan sedikit sulit untuk menggapai Karadi. Waduh, Audinya cukup berani tadi sepertinya membuka sebuah portal dan juga mencoba untuk bisa menghantarkan damage dan juga efek sisi terhadap beberapa player yang dimiliki oleh RRQ. Tapi masih ada Brusco, bahkan Iratnya pede banget memanggil lagi pergerakan Skylar mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya. Namun sekarang Iratnya dipukul mundur. Wow, sudah dibuka loh portalnya padahal. Yep, portal. Tapi sepertinya RRQ mereka tahu karena ada split push yang dilakukan sama Kars, mereka nggak mau terlalu overcommit juga. Ini ya masih menyisakan Dawn ya. Ini Iya. untuk menjaga di area base mereka. Lihat bagaimana positioning dari Skylar bersama dengan Bruce. Tadi nunggu nih, kalau sampai nanti ada Kars yang lewat, dia bisa dipotong, mereka bakal menang jumlah. Karena menurut aku posisinya RRQ ini juga jadi serba salah. Kalau mereka pick off Karsnya duluan, udah pasti mereka akan melepaskan potensi Lord yang bisa diamankan oleh Rebellion. Yep. Dan di sisi lain kalau mereka pun push ke arah Karsnya dulu, mereka pick off Karsnya, Chip bisa muncul kapan aja. Iya, dilema ya kalau lawan Dilema Chip ya. jadinya. Dan mereka bakal ngebiarin, udah Karsnya push aja, nanti shotgunnya bakal dibuka nih sama Auditisi. Yep. Sementara sekarang dari Lordnya seperti mereka udah berfokus ya untuk bisa menghancurkan arah Lord. Tapi barusan Real World Manipulation udah langsung dikeluarkan pula. Masih ada minion tentunya yang akan menjaga base dari RRQ, tapi sepertinya Dan Audi mulai maju ke bagian depan. Akankah Clay-nya bisa langsung diamankan? Tapi Don sudah siap untuk bisa take up dan juga landing menuju ke arah Didi yang benar-benar dikejar di bagian belakang. Tapi masih ada WWN yang udah langsung diaktifkan. Malah untuk sekarang Don yang begitu berbahaya. Tapi Kars yang berbeda. Kars yang berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama. Dan Karsnya kembali tertangkap. Audinya dihancurkan tempat berbeda. Tapi Karsnya masih berhasil bertahan. Malah ada 2 player kali ini yang benar-benar bisa saja dihancurkan dalam keadaan yang sangat terancam. Dan di tempatnya berbeda, Lordnya belum menjadi milik siapa-siapa. ya masih ada Vincent, masih ada Irat juga. Tapi di sisi lain lihat apa yang dilakukan sama RRQ. Mereka mencoba untuk mengusir posisi dari Scar. Tapi ternyata, Oke, tertangkap basah Vincent. Dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Vincent bisa ke bertahan, masih ada Swallow. Mencoba untuk bisa Vincent. mengantarkan bantuannya. Tapi ternyata masih ada siapa yang bisa dihasilkan. Bahkan Skylar sendirian. Skylar melawan dunia. Hanya menyisakan Kars. Bisakah Kars mempertahankan satu base utamanya? Karena untuk kali ini ada WW diaktifkan oleh Skylar. Dan game-nya menjadi milik RRQ. 2-0 tanpa balas dari sang raja. Pembalasan dendam di leg yang kedua akan menutup match terakhir kita di
Sang Raja. Dengan kastil yang sudah porak-poranda di leg yang pertama. Mereka berbenah kali ini. Tanduk sang banteng benar-benar dipatahkan, dihancurkan, dirembukan. Bahkan gak cuma tanduknya Pak Pulung. Statement dari Audi TZ dipatahkan dengan skor 2-0. Wow. RRQ What a mess sudah ini. kembali ke jalur kemenangan. Ya, dan trik yang berusaha dilakukan oleh Rebellion tadi. Mereka berusaha untuk melakukan split push. Ternyata terlihat dan terbaca recall dilakukan oleh Clay. Dan dua pemain bersama dengan Brusco berhasil melakukan defense, mengusir mundur Cars. Dan dapatin 2 poin kill juga. Karena mereka tahu kunci kemenangan yang RRQ ini masih di Skylar. Iya. Selama Skylar tidak terpick off, Brusco masih ada dengan guiding win. RRQ mereka masih berada di jalur yang aman. Wow, dan kemenangan 2-0 akan mengubah posisi klasemen Wah. Sang Raja nantinya. Ini terbang melayang si Sang Raja di sini Ini ya. jadi Matilda sih. Oke. Dan setelah ini dipastikan ya, Skylar, kamu harus menyediakan martabak yang banyak ya untuk rekan-rekanmu itu ya. Skylar harus ini sih, jaga trombosit. Enggak, dia ditagi martabak itu pasti sama Ira sama Brusco itu. Nah, yang ditagi Kingdom. Iya. Wow. Kingdom, Tapi menurut aku Rebellion sih hampir sih. mantap. Kingdom, sana beliin martabak buat Ira sama Brusco tuh ya. Ya ampun, ya udah kalau begitu. Sekarang waktunya kita serahkan kepada Bude Clara. Kemenangan dari RRQ menutup minggu mereka dengan indah. Win streak di minggu ini dan inilah dia. Pertarungan yang begitu luar biasa 2-0 dengan cukup meyakinkan. Congratulations balas dendam dengan sangat manis. 2-0 dibalesin 2-0 nih ya. Gimana kalian bisa balas dendam itu, kekuatannya dari mana nih? Kekuatannya nggak ada sih sebenarnya. Kita confident aja buat menang di match ini. Confident? Ya. Tentu confident tuh ada alasannya dong. Gak mungkin Ya. asal pede aja mah. Gak tahu sih teman-teman gue kayak suka banget mereka lawan Rebel. Jadi gue lebih semangat. Wow. Suka banget ya. Tadi siapa yang teriaknya paling keras, Skylar? Apa sorry? Siapa yang teriaknya paling keras ketika udah menangin matchnya? Kayaknya semua sih. Ya, Semua ya? iya semua. Karena semangat. Karena semangat. Ya. Maybe these two, Irat and Brusco. Tadi Bude juga ngeliat, langsung berdiri, yay! You guys and happy here with this match, 2-0, you guys can battle it up and the revenge is really great for you guys. How do you feel about this revenge? How do you feel about this revenge? Because it's 2-0 and then you give them the zeros now. I think I'm so happy right now because ODTC always saying something about us. And we just practice hard and we promise that we will defeat them. Oh, terpicu ya. Jadi ingin ketika dibakar, mereka terbakar dan malahan sekarang jadi ini ya. Jadi semangat mereka berjanji tidak akan kalah. Dan ini menjadi 2-0. Ini menarik ya, kayaknya tim-tim yang mungkin menyenggol atau mungkin menantang RRQ, kalian semakin tertantang. Aura, nggak jadi. Audi, digagalin. 2 player nih. 2 teams that maybe they want to fight against you guys cannot win like Aura and Audi. So, maybe you guys love to be challenged. Is that right? Yes. Oh, how about you, Irat? What is the question again? Are you guys love to be challenged from other teams? Yeah, I think because they're always preparing for us. But we are always ready.
mau di challenge, mereka siap-siap aja sih. But in this meta, one guy, Kyrie say that maybe Irad will play Assassin Hero just like he did. Are you gonna play Assassin Hero more later? Yes, I think because last time against Dewa I play Funny, but for the future I can still play Assassin. What hero that we expecting that you want to play in this stage? Mungkin apa ya? Lancelot. Ditunggu Lancelot dari Irad. Dan kalau dari Deden from Bogor ngelihat match kali ini mendebarkan gak sih? Tadi game kedua kayaknya kalian rada-rada dakdikdukser tuh. Posisinya hampir aja ke split push. Gimana kalian memanage untuk tetap tenang dan mengambil game kedua? Ya, apa udah pasti menang juga sih itu game 2 harusnya. Sudah pasti menang. Kepastian itu datang sebelum game mulai atau sebelum matchnya mulai nih? Gak tahu sih. Enggak. Hoki aja tadi. Hoki menang. Humble sekali ya. Tapi tadi ada panik gak sih ketika di split push gitu? Oh panik banget. Panik banget. Iya. Lalu Panik. bagaimana? Siapa yang di sini mungkin nge-call dan untuk memanage biar everything is under control? Oh Skylar nih. Oh Skylar. Serem. Tapi sebentar sebelum Skylar berbicara kita akan melihat standing sementara. Apa yang terjadi? Akankah ada perubahan dari kemenangan 2-0 karena buset. Wait. Dari mulai minggu ini kalian hadir di posisi 9. Meranjak naik ke 6. Sekarang di posisi 4. Udah merasa aman belum nih di posisi 4 ini? Belum. Udah 4 loh top 4. Kenapa tuh belum? Karena matchnya juga masih banyak juga kan. Kayak masih ada week 7, 8 sampai 9 kan. Benar, 7, 8, 9, 3 minggu. Iya. Dan belum aman, sepertinya kita melihat ada 3 tim dengan 5 match win yang sama. RRQ, Rebellion dan juga Geekfam. Dan dengan kemenangan tadi nge-switch posisi Rebellion ke posisi 5. Wah, ini bakal menjadi match yang mendebarkan untuk RRQ sendiri. Berada di posisi ini, mempertahankan posisi di top 6K yang kalian cari atau ada hal lain yang kalian cari? Kalau untuk sekarang sih yang penting kita carinya lolos playoff aja dulu. Sekompetitif itu Kas di season kali ini karena biasanya orang upper ke main upper. Sekarang banyak banget tim yang penting playoff, udah yang penting playoff. Iya. Ya kalau upper insya Allah lah bonus aja. Bonus. Begitu kompetitif tapi Don mungkin tadi ngerasa juga ya. Don melawan tim Rebellion dan kalian nge-switch ke Rebellion. Apa tadi tantangannya di match tadi? Untuk Don ada nggak tantangannya? Gak ada sih, biasa aja. Gak ada, biasa aja. Menghadapi mungkin tadi Cars yang dengan bermain split push-nya. Tapi kayaknya kamu lebih fokus untuk team play. Tadi fokus Beatrix aja sih. Fokus Matrix-nya aja ya? Iya. Baca aja, cari di kemanapun dia berada. Dan itu works. Apa? Berjalan dengan lancar. Iya. Nggak panik ketika di split push-in. Enggak, ada Deden tadi, Dev, aman. Semuanya Deden aja. Dan kita ngelihat begitu baiknya klasemen sementara dari tim RRQ Hoshi. Melihat semua tim sedang berjuang juga. Kalian pengen lebih di ini gak sih? Mungkin 2 tim yang nantangin kalian malahan tumbang. Kepengen ditantang tim-tim lain lagi gak sih kalian? Skylar, merasa ingin ditantang gak jadinya? Enggak ada sih, kita tetap respect sama musuh. Respect is the key. Dan nextnya, untuk next week, kita akan melihat tim RRQ beradu kembali untuk pertarungan yang sengit. Next matchnya, untuk Skylar sendiri. Pertemuannya
Wow, sama yang di pucuk atas, Skylar. Nick BTR. Udah tahu ya jadwalnya. Ya. Kamu udah tahu kamu sampai memperhatikan jadwal, apakah ada yang harus kamu perhatikan untuk next week-nya, Skylar? Nah, mungkin kita banyakin nonton match mereka sih buat siapa. Persiapannya dan kesehatanmu juga pastinya ya, Skylar ya. Semoga sehat selalu. Dan untuk Eman, sebenarnya ini yang menarik adalah Skylar juga bertemu Eman. Eman posisinya tuh lagi baik banget di MPL. Dia bahkan juga bersih terus matchnya. Bagaimana kamu melihat pertarungan selanjutnya nih untuk leg kedua? Buat Onyx apa BTR nih? BTR dulu, BTR. Ya lo buat BTR sama sih sama Good Luck Evan aja. Setelah Kevin aja. Ya. Kalau buat Oni kan ada yang spesial kah? Nggak ada sih, sama aja. Nggak ada spesial. Tapi special maybe for Irad because you will face your fellow Filipinos friend, Eman, next week. Do you have something to say to Eman? Or do you have any concern meeting against Eman next week? Good luck aja dan apa ya? Ayo balik RSG. Waduh, disuruh balik aja ya. Ini menarik untuk melihatkan bagaimana keduanya sangat-sangat bersahabat. Dan untuk kata-kata penutupan kayaknya Bude pengen. Deden nggak ada kata-kata penutupan nih. Kasih dong kata-kata penutupan. Gak ada. Bentar, Gak nggak apa-apa. nyiapin soalnya. Bude sambil baca itu kamu siapin ya 10 detik ya. Next Tuh week lah, dari next week, Kingdom. Tuh Kingdom udah pada kepengin loh. Gak ada. Nggak ada Gak kata. nyiapin. Biasanya Deden cepet banget tuh. Next week lah. Next week. Ya insya Allah. Berarti next week akan diwawancara. Berarti Amin, amin. akan menang dong. Amin. Oh, ditunggu persiapan kata-kata from a Deden from a Bogor. So itu saja untuk minggu ini 2 kali win streak. Penutupan kata-kata nggak ada? Thank you. Oh, thank you semua buat Kingdom yang udah datang hari ini. Yang udah support semuanya, thank you. Terima kasih. Inilah dia. Dari penutupan minggu yang ke-6, RRQ meranjak naik. So caster 2-0, what happened? Ya berhenti. Udah lagi seneng Malah berhenti lagi enak juga. Malah berhenti. Deden kenapa 2 mic? Karena satu kurang. Suaranya kurang didengarkan. mungkin. Itu melambangkan Harus 2 kemenangan di minggu ini. Betul. Wih, satu minggu depan kalau main 3 kali 3 mic ya. Menang. Banyak tuh sama mic-nya Bude ya berarti satu. Bude ngomong pakai apa? Mama. Tapi hari ini kemenangan matchnya semua berarti berhasil balas dendam ya? Yap, yap. Untuk 3 match kita ya? Yang kalah di leg pertama, di leg kedua menang semua. Betul sekali. Wow, dan tentunya ini yang membuktikan akan semakin sengit lagi Pak Bulung. Yap. Siapapun di leg pertama yang mereka dikalahkan di leg yang kedua. Buset dah galak pisan dan Skylar. Bersama Skylar RRQ bergetar. Wow. Ya, Kari menjadi player of the match untuk di game yang kedua juga. Meskipun memang 3-2 ya dari KDA, tapi 2 kill terakhir yang didapatkan oleh Itu Skylar maknanya besar banget. Ya dia dapetin Vincent sekaligus sama si Swelo tadi. Swelo. Yang lagi bukan real time udah tabrak aja gitu kan. Iya ya. Dan tapi sebenarnya memang tadi game kedua tuh hampir juga sih dari Betul. Rebellion menurut aku. Karena kan lagi-lagi dipusingin sama rotasinya gak cuma dari AudiTZ tapi Kars juga. Iya, Karsnya memang selalu nunggu ya. Dan Iya. itu tadi shortcut yang dibuka oleh AudiTZ, dibiarin saja. Karsnya cuma ngeliatin dulu, ngeliat posisi, begitu dia merasa aman dia masuk. Tapi ternyata waktu dia masuk, rasa aman itu tiba-tiba hilang. Karena yang recall, wah ada Clay yang recall sama Brusco juga. Iya ya, Skylarnya masih stay juga. Bahkan kalau kita melihat highlight untuk di game yang kedua yang cukup panjang ya kalau Lala. Betul, dan juga Clay-nya berhasil mendapatkan 1 solo kill ya untuk di area mid tadi. Dan itu menjadi salah satu first blood juga, dan ini dia kengerian dari memiliki chip. Itu bisa tiba-tiba ramai aja di lane kalian. Berarti chipnya sekarang hari ini tuh 50% ya? Iya, ada menang ada kalah ya. Ada menang ada kalah. Buat chip juga. Dan itu cukup terlambat akhirnya dari si Don untuk bisa join tim fight-nya. Sampai harus pakai Black Dragon Form untuk bisa join. Karena kalau nggak ada dia bakal telat untuk sisi timing.
Nah ini nih, ini yang bahaya banget tadi ya buat RRQ. Buying time tiba-tiba di belakangnya ada yang conceal, bukan shotgun. Terus rame deh, menang jumlah juga akhirnya pemain-pemain dari Rebellion. Dan posisinya dari Clay itu tadi jauh banget di bawah, jadi dia harus sampai recall. Yap. Tapi pas dia recall untuk ngebantu itu sudah terlambat. Yap, dan untungnya di sini dari RRQ mereka juga sudah siap ya. Melihat kehadiran dari Auditisi, mereka bersiap dengan 5 pemain karena sudah menyangka kalau akan ada dibuka. Satu shotgun, satu portal, dan mereka bisa memenangkan. Nah, tim fight di sini mengusir mundur pemain-pemain Rebellion. Yap. Dan ini tim fight yang sempat tarik ulur juga. Betul. Di area Lord ya, Kowa. Ya, itu Bruce udah cancel recall-nya sekali. Tapi untungnya terusin lagi buat yang kedua. Jadi dia langsung pulang, karena nunggu juga kan, itu belum tutup portalnya, bisa jadi keluar di sana nanti Karsnya. Dan sayangnya Auditizia tumbang juga di situ. Ya, Di tangan Skylar. Auditisi gak ada, Di juga gak ada, dan 2 pemain kunci lainnya Vincent dengan si Suelo akhirnya ke gap sama Skylar tadi. Nih, ini udah enak banget untuk Skylar. Karena sebenarnya problemnya cuma di chip doang ya. Betul, karena chipnya ini buat jumlah pemain unggul punya lawan, bukan unggul punya kita. Menang kuantitas. Ya, kecuali dari lawan juga ngelihat ini portalnya dia bisa ikut masuk, bisa sebenarnya bisa ikut masuk. Benar. Tapi harus nyari ada di mana dulu kan buat portalnya. Dan 20 menit. Ternyata game kedua kita game yang panjang. Gak berasa loh. Gak berasa ya. Tapi padahal tim fightnya gak terlalu banyak juga, Pak. Tapi tim fightnya seru, rame soalnya. 10-10. Iya, 10-10 nih, 5 lawan 5 ya. Tim fightnya kayak sering tapi gak banyak juga yang ke pick off. Gitu. Iya. Paling ke pick off 1-2 pemain ya kan. Dan kelihatan juga dari segi item dan juga spellnya yang akan dibahas di mana memang dari chips ini lebih membawa ke arah wilderness juga tadi dari Auditisi. Ya, extra movement speed ya Benar. buat bisa mungkin lebih cepat lah buat Rotasi. berlari ke portalnya dia yang Y-walk-nya itu loh. Terowongan ya, godnya Terowongan dia. ya, iya. Yang bisa tiba-tiba muncul di belakang. Dan ya Kars tidak terpick off satu kali pun juga. Namun ya yang cukup disayangkan adalah ternyata dia gagal untuk bisa dapetin kesempatan. Karena ternyata 2 pemain dari Arki Hoshi tadi sempat untuk pulang. Dan dengan ditumbangkannya Di bersama dengan Auditisi tadi. Garis depan damager hilang. Vincent yang berusaha untuk kabur bersama dengan Suelo yang berusaha untuk membantu tadi. Ternyata ditabrak langsung. Berkat Skylar yang memang sudah menyelesaikan item. Roshan, Rose Gold, Golden. Ini dia untuk item-item dari Kari sendiri. Dari Skylar yang menyelesaikan semuanya. Dan meskipun Phantom Step memang ini nggak terlalu efisien ya. Buat di late game. Tapi tadi untuk Phantom Stepnya dipakai untuk maju ke depan bersama dengan Flicker juga. Iya. Jadi ada 2 mobilitas ya. Untuk Skylar sendiri untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari Rebellion. Perbedaan rekornya tidak terlalu berbeda jauh. Sebenarnya sempat diungguli oleh Rebellion. Bahkan kita tahu Kars seberapa kaya dia tadi. 14.000 gold bahkan di menit yang ke-20 kali ini. Ya, kalau kita melihat dari goldnya ini Kars emang benar-benar wah jadi sultan. Tapi memang sebenarnya targetingnya kan jadi agak beda ya. Dom lebih ke fokus untuk ngejar lini belakang. Kalau Kars lebih Split. ngedistract dengan splitnya. Ya, dan jangan lupakan Kars dengan item-item damage segini ya. Sebenarnya siapapun yang nahan dia tuh punya potensi untuk dapetin kill juga. Benar. Tadi kan sempat kan kita lihat yang waktu itu ada 2 defense kan Brusco dengan si siapa tuh tadi? Ini Clay. Ya, Brusco Clay-nya coba buat ngedefense dipukulin balik. kan Dipukul sama balik. Kars. Itu untung Brusco nggak tumbang loh. Iya. Kalau mungkin Brusco tumbang ya sebenarnya karena Skylar yang menang fight di Lord. Nah jadi masih aman-aman aja. Iya. Dan Auditisi dengan item-item defense. Dengan chip. Y-walk, terus snack time-nya juga membuat dia sebenarnya bisa nggak terlalu sering buat pulang. Dominance Ice. Athena Shield. Tapi menurut aku semua team fight-nya tuh thanks to Don juga sih. Iya. Targeting dia jelas, udah pokoknya dia aja. Ya, Kalau kata Pak Pulung semua sekarang namanya tuh kasihan tau XP Lane. Kenapa tuh? Drop dash-nya tuh cuman Tumbal. iya. Bener sih. Emang susah buat jadi XP kan. Terus tiba-tiba bang KD-nya kok gitu bang. Nah itu tuh yang serem tuh. Bocil KDA. Tapi ya tentu kita melihat Rich Guy by UBS Gold. Memang tidak terlalu banyak untuk gold per minute. Tapi at least Skylar positioningnya oke. Yep. Ya kan? Untuk dari segi damage yang dihasilkan juga oke. Damage taken-nya memang bisa dibilang tidak terlalu berbanding jauh dari kedua belah tim. Tapi damage skill-nya lebih besar dipegang oleh RRQ. Ya dan tidak terlalu mengandalkan untuk pick awal ini untuk Skylar ya. Masih disimpan karena Skylar ya dengan full marksman yang banyak. Ya bisa dimainkan oleh RRQ akhirnya. Iya kan, mereka bisa. Iya. Mereka lebih fokus buat nge-ban siapa tadi? Harit ya berarti. Mereka ban Harit, mereka ban ke Loi. Roger juga. Harit, Lawyer, Roger ya. Dan sebenarnya kayak aku ngelihat Skylar mungkin gak terlalu ngincer point kill di awal itu karena pengen ngelihat ini nih. Playstyle Auditisi bawa chipnya kayak gimana. Iya. Ya kan? Ya makanya karena kadang suka kecelik 2 kali ya kan. Nah tapi pas yang team fight ketiga Auditisi ngebuka shortcutnya udah mulai kebaca sama Skylar. Yep. Dan ya kehadiran dari Irat dengan Baxia dia juga.
yang ya udah dia bakal ngebaying bakal ngebadanin damage yang nanti dilempar oleh D. Atau mungkin kalau kelihatan Karsnya ya Karsnya juga bakal dipegang sama dia. Tapi memang kehadiran dari Skyler yang ini sangat mengangkat performa Arki Hoshi di minggu yang ke-6. Akhirnya ya. Akhirnya. Dan lihat bagaimana dari Skylernya di respect band juga. Banyak banget hero-nya kan. Nathan di band, Bruno di band, akhirnya Cloud di band juga. Masih ada aja tetap untuk Skylar. Betul. Di first band phase masih Nathan, tapi di second band phase semua band dari Rebellion. Ini langsung menuju ke Bruno bersama dengan Cloud, dua hero yang biasanya juga dipakai oleh marksman yaitu Skyler. Yap. Iya. Nih Kingdom di belakang juga, di belakang kita juga nih tidur nyenyak minggu ini ya. Betul, betul. Karena ya Kemenangan sejujurnya 2 kali ya. minggu ke-7 nih. Match-matchnya si RRQ serem. Berat ya. Betul, oke. Setelah pertempuran tadi lewat 2 game yang udah mereka jalankan, kita mau denger nih. Komunikasi seperti apa yang terjadi jadi golden moment by UBS. Aduh, gua dulu dah. Tarik gua. Balik guys. Balik guys. Mau bisa sekarang. Battery guys. Battery guys. Udah. Mati. Perangin. Gas. Perangin guys. Gas dong. Lord. Sini. Gua tarik. Ayo Viking Jo. Ayo, kena. Lihat atas saya. Ready. Sama gua, battery. Ready dulu boy. Mati Freddy. Down. Atas guys, gua nggak bisa. Bisa gua. Mati battery. Mati battery. Gas lagi. Mati. Mati dia. Bantu satu dong, guys. Aman deh, ada gua. Aman sih. Mati galer. Aman. Tarik.